Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama di sini dalam rangkaian acara silaturahim dari Bapak Purnawirawan Pejuang TNI bersama para jawara-jawara. Kami sebutkan jawara dari Betawi, jawara dari Banten. Allahu Akbar. Hari ini kami di sini berkumpul dalam acara silaturahim bersamaan dengan pernyataan sikap para purnawirawan TNI Pejuang dalam rangka menyambut kegaduhan-kegaduhan yang muncul akibat dari 8 tuntutan Jenderal Purnawirawan TNI. Saya, Meriati Samiri, akan memandu acara hari ini. Kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, yang selalu membersamai para pejuang, karena kita emak-emak juga merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seperjuangan, terima kasih. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini bukan sembarang kumpul, bukan leha-leha atau santai-santai, bukan kebetulan, bukan karena ada waktu luang untuk kita, tetapi kita berkumpul di sini dalam rangka
menempatkan diri kita sebagai warga negara Indonesia yang berhak dan bertanggung jawab mengamati, mencermati, mengoreksi jalannya roda pemerintahan selama kita merdeka ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, perlu kita sadari, situasi akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Puncaknya pada tanggapan atau sikap masyarakat dan lain-lain menanggapi terhadap 8 tuntutan purnawirawan TNI begitu hebat. Sedikit saya singgung, apakah sebenarnya 8 tuntutan itu, agar rekan-rekan semua lebih jelas. Yang pertama, kita menuntut kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 kepada yang asli dengan catatan adendum, artinya apabila ada perubahan di situ dicantumkan. Yang kedua, kita merasakan Indonesia yang kaya raya ini, Indonesia yang banyak sumber daya alam, mulai batu bara, timah, tambang emas, dan sebagainya. Indonesia kaya tetapi rakyat miskin. Oleh karenanya kita berpendapat, para purnawirawan berpendapat, yang intinya pendapat ini merupakan saringan dari suara rakyat Indonesia. Kita bukan mengarang, kita bukan mencari-cari, tapi fakta yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini. Bahwa kekayaan alam hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang, mafia, termasuk oligarki, termasuk para pejabat kita yang mau diajak kerjasama. Sehingga kita tidak kebagian apa-apa, bahkan kita sengsara. Sumber negara sebagian besar dari pajak hingga 82%. Bayangkan, seandainya ini bisa terbagi rata habis, kita tidak akan mengalami biaya pajak yang sebesar itu. Yang kedua, saya ulangi, selanjutnya terkait masalah pengelolaan sumber daya alam itu, kita mendatangkan tenaga kerja asing, Cina dan lain-lain negara, terutama mayoritas adalah para asing. Itu pun kita belum yakin, karena kedatangan mereka pada saat kita ingat awal-awal manusia yang berbadan tegap layaknya militer di Indonesia. Itu pun setelah bekerja gajinya jauh lebih besar dibandingkan kita para pribumi. Dengan kata lain, purnawirawan TNI menuntut untuk dikembalikan berbagai TKA, terutama TKA asing, ke negaranya masing-masing, agar kita yang belum bekerja, padahal ijazah, pengalaman, ilmu sudah memadai, tapi tidak dapat tempat, bisa menempati itu. Itulah yang jadi catatan kita. Kita, pemerintah, harus mengembalikan para tenaga kerja asing itu ke negara masing-masing. Berikutnya, bahwa hubungan antara pemerintah dengan negara-negara lain hampir tidak seimbang. Kita diarahkan terutama pada saat periode 10 tahun pemerintahan Jokowi, itu mayoritas adalah Cina, makanya dikatakan Cinaisasi. Saudara-saudara, banyak kebijakan-kebijakan yang keluar dari dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
kita sadar jalannya roda pemerintahan karena mantapnya hukum atau konstitusi, kemudian lancarnya jalannya proses demokratisasi untuk menatap masa depan. Tetapi baik konstitusi maupun demokrasi hancur-hancuran. Kawan-kawanku seperjuangan, bukan hanya itu. Oleh karenanya para purnawirawan jenderal TNI berpandangan bahwa ini semua banyak diakibatkan oleh Presiden yang lama, Joko Widodo, yang sangat kontroversial, yang sangat luar biasa di dalam hal kebohongan, penipuan, penjerumusan, penyesatan, dan lain-lain. Dia cenderung memperkuat posisi dia dan keluarganya, pamannya, termasuk menantunya, termasuk anak-anaknya. Sekilas wajar-wajar saja itu kalau di tingkat kecil, tetapi di tingkat negara tidak bisa. Karena negara ini milik seluruh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dengan adanya kabinet-kabinet sekarang yang masih bercampur aduk, kabinet dari Presiden Prabowo, dari orang-orang yang Presiden Prabowo dengan Jokowi masih menjadi satu. Para purnawirawan jenderal menuntut agar dibersihkan kabinet Jokowi, bahkan putuskan hubungan total dengan Jokowi. Nah, ini yang menjadi ini. Dan yang terakhir, yang paling krusial adalah dicopotnya atau mundurnya Gibran Raka Buming Raka dari wakil presiden. Kenapa? Orang lain seenaknya ngomong, itu hasil pemilu, tidak mungkin bisa diganggu gugat. Tetapi tidak demikian. Karena ada proses, ada hasil. Hasilnya memang seperti itu. Tapi prosesnya penuh kebohongan, kejahatan. Dimulai dari pencalonan wakil presiden, umur yang tidak nyampe dirubah aturannya, belum lagi bekal yang harus dipersyaratkan sebagai wakil presiden. Kesimpulannya, para purnawirawan TNI Jenderal berpandangan akan sangat bahaya seandainya Bapak kita Presiden Prabowo berhalangan tetap, di mana peran pemimpin Indonesia digantikan Gibran, maka akan hancur-hancuran kita lah. Siapa semua tahu Gibran, termasuk pengalaman-pengalaman di balik sebagai wakil presiden. Dia suka main game, yang terkenal dengan Fufu Fafa dan selanjutnya. Dari fenomena itu, saya mengajak, marilah kita sadar kenapa para TNI purnawirawan jenderal berpandangan seperti itu. Maka selayaknya kita sebagai anggota, sebagai bawahan, mendukung terhadap tuntutan jenderal itu. Kita siap mendukung? Sekali lagi saya tanya, kita siap mendukung? Terima kasih, kita harus mendukung. Saudara, memang tidak ada orang makin tua makin gagah, sehingga kita merasa tersinggung ketika ada pemuda Arul mengatakan wakil presiden yang lama, Bapak Tri Sutrisno, dianggapnya seperti Bapak Tile itu, yang sudah punya gigi dan memainkan sandiwara kocak seenak perutnya. Bukan hanya itu, mau dicabut giginya. Bayangkan. Padahal ini apakah dari Arul atau sebaik? Yang kedua, ada lagi seorang ketua umum Ormas Grip yang bernama Hercules Rosario Marsal, mengatakan Bapak Sutioso yang mantan Baret Merah dikatakan
udah tua, mulutnya bau tanah. Dan yang ketiga, Bapak Gatot Nurmantio dikatakan sebagai orang yang tidak laku di mana-mana. Saudara-saudara, betapa tersinggungnya kita. Padahal Bapak Tri Sutrisno, kita tahu perjuangannya mulai dasar hingga menjadi wakil presiden tanpa cacat. Begitu juga Pak Sutioso yang terakhir memimpin Gubernur Jakarta dengan gemilang. Begitu juga Pak Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI. Bahkan ini yang harus dicatat kita semua. Harus dicatat kita semua. Pak Gatot berhenti karena melaporkan ada 5.000 pucuk senjata. Sampai sekarang belum jelas. Kawan-kawanku, apakah kita tinggal diam? 5.000 pucuk senjata ini kemana saja? Di mana sekarang? Siapa yang bawa? Untuk apa? Sampai sekarang belum jelas. Karena situasi kepemimpinan yang seperti sekarang. Yang satu diam, yang satu menyembunyikan, yang satu sengaja menghalang-halangi orang bicara. Saudara, kesimpulannya bahwa orang yang mengatakan kebenaran dan keadilan dianggap sebagai musuh negara. Ini yang harus kita rubah. Jadi sekali lagi, ini patut kita telusuri. Kemana 5.000 pucuk senjata yang waktu itu diinformasikan, dilaporkan oleh Pak Gatot, sampai sekarang belum ada penjelasannya. Sanggup kita untuk mencari informasi itu? Harus. Karena justru di pasukan TNI masing-masing angkatan punya pasukan khusus. Untuk di NTAD, pasukan khusus kita adalah RPKAD itu yang sekarang dikatakan Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Apakah hati kita tidak merasa tergerak? Apakah otak kita terus rasanya tumpul? Apakah semangat niat kita tidak ada untuk menjelaskan, untuk mencari kejelasan tentang senjata ini dan lain-lain? Banyak penipuan-penipuan, banyak kebohongan-kebohongan. Maka tak asing kalau organisasi internasional terkait korupsi, yaitu CCRP, mengatakan bahwa Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, adalah termasuk namanya sebagai koruptor terbesar. Oleh pendukung begundal-begundalnya seperti diredam. Tapi kita tidak bisa. Kita harus tuntut. Bukan berhenti sampai di situ. Organisasi internasional setelah menyatakan itu, dia akan ke depan akan mengecek harta kekayaan Jokowi, termasuk anak-anaknya, termasuk menantu-menantunya. Dalam hal ini berarti BPK, KPK, PPATK, Jaksa Agung, Kepolisian akan bertindak. Saya singkat sampai di sini aja. Semoga apa yang saya sampaikan cukup untuk membangkitkan semangat kita di dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan serta keutuhan dan keselamatan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Dan sekali lagi, kalau kita mendukung terhadap 8 tuntutan purnawirawan TNI, kita harus mendukung Presiden Prabowo. Siap? Siap? Sekali lagi, kita harus mendukung Presiden Prabowo. Siap? Karena dialah satu-satunya andalan kita sekarang. Begitu berat, begitu harus mahir bersilat lidah.
Jokowi udah ditinggalkan oleh teman-temannya, termasuk oligarki. Jokowi sudah ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya karena tahu arah ke depannya Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi sisa tunggu waktu untuk hancur berantakan. Ya. Jadi dia harus diadili, dihukum minimal 20 tahun, maksimal hukuman mati. Bahkan kalau perlu hukum gantung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap para purnawirawan TNI atas kegaduhan terhadap 8 tuntutan jenderal purnawirawan TNI. 1. Kami para purnawirawan TNI mendukung 8 tuntutan para jenderal purnawirawan TNI kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. 2. Tuntutan ini bukan rencana kudeta atau makar, tetapi sebagai wujud kepedulian kami sebagai warga negara Indonesia terhadap keutuhan dan keselamatan kedaulatan bangsa dan negara. 3. Kami tidak menginginkan 2 matahari kembar dalam memuluskan jalannya roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kami mengantisipasi terhadap tindakan kelanjutan dari organisasi internasional OCCRP yang melibatkan nama Jokowi, mantan Presiden RI ke-7, dinyatakan termasuk nama koruptor terbesar kedua di dunia, terkait tindak lanjut berupa pengusutan harta kekayaan yang bisa dilakukan oleh KPK, BPK, PPATK, Kejagung, dan Kepolisian. 6. Kami mengantisipasi timbulnya perpecahan bangsa Indonesia. 7. Kami mengantisipasi tindakan-tindakan negatif oleh ormas-ormas atau perorangan yang tidak bertanggung jawab. 8. Kami tetap berharap atas utuhnya kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hercules, jangan ganggu marwah purnawirawan TNI. Ingat itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Raja Gula. NKRI. Takbir. Perang Banten. Kami dari Pendekar Remaja Kulon Banten Indonesia dengan ini menyatakan sikap selalu membersamai purnawirawan TNI, dan kami selalu bersama Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Raja Kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari Pendekar Macan Kulon Banten Indonesia dengan ini menyatakan dan memberikan pesan kepada Hercules, jangan lupa kami masih ada dari Banten dan kami selalu bersama Purnawirawan TNI dan kami selalu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ingat Bapak Hercules, kami Wong Banten masih ada dan kami masih hidup. Maka karena itu jangan ganggu Purnawirawan TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Macan Kulon. NKRI. Kami. Wong Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Cacang, Panglima Brigade Jawara Betawi 411, mengingatkan kepada kau Hercules, jangan coba-coba corek anak buah saya. Saya dapat info kelompok kalian sedang mencari saudara saya. Kalau itu terjadi, saya Abi Cacang menyatakan perang terhadap Hercules. Kami Jawara Betawi Brigade 411 tidak gentar sedikit pun. Kaki bakal pale bakal kaki demi membela anak buah saya. Siapapun kalian berani corek anak buah saya, perang saya nyatakan. Demi apa? Saya tidak gentar. Walaupun saya dalam keadaan begini, insya Allah saya siap menghadapi kalian. Tapi kalau kalian mau berbaik-baik di Jakarta, silakan. Tapi kalau kalian bikin gaduh, apalagi mengancam para purnawirawan, melecehkan, ini luar biasa. Apalagi sekarang saya dengar kalian sedang mencari anak buah saya, ingin mengatakan, sekali lagi saya siap menyatakan perang dengan kau Hercules. Siapa kau? Saya di Pantai Abi Cacang, Panglima Jawara Betawi Brigade 411 sejak Betawi, siap menghadapi. Dan kami keluarga besar Brigade Jawara 411 siap membersamai perjuangan Purnawirawan TNI. Jawara Betawi, Racikan Berita